dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, tentunya masih punya energi yang terbaik untuk mengikuti karya skill up pada malam hari ini. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini di acara Skill Up Sekarya Project. Nah, tak lupa salawat serta salam Amin. selalu tercurahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh pengetahuan pada saat ini. Oke, kawan-kawan, yang terhormat, Ibu Indasari SPD MPD selaku dosen pembimbing Sekarya Project, yang saya hormati Teh Kaila Nurul Tahira selaku Ketua Pelaksana Project, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia dan tentunya seluruh peserta Bootcamp Daily Stepping AI pada malam hari ini. Oke kawan-kawan ya, selamat malam. Betul tadi tema pada malam hari ini adalah ngebahas tentang AI, yaitu Demystifying AI Navigation Cerdas untuk Kesiapan Karir Masa Depan. Nah, kawan-kawan, kalau melihat dari tema yang relate banget ya dengan kehidupan saya kita sehari-hari, baik itu untuk tugas kuliah, pendidikan, ataupun pekerjaan, bahkan kehidupan kita sehari-hari, kawan-kawan, sudah dipenuhi dengan AI barangkali ya. Betul tidak, kawan-kawan? Betul kan ya? Kita tuh sudah sangat relate banget ya dengan materi yang akan dibahas kali ini tentang AI. Nah, semoga pada malam hari ini bukan cuma tempat untuk mendengarkan materi ya, tapi juga tempat kita membuka wawasan baru dan berdiskusi bersama tentunya. Oke, perkenalkan sebelumnya kawan-kawan, saya Agusta Firman Firdaus yang akan menemani dan memandu jalannya acara dari awal sampai akhir nanti. Oke, dan tentunya saya berharap teman-teman jangan sungkan ya untuk aktif pada malam hari ini. Oke, kalau ditanya silahkan jawab dengan semangat, oke. Dan kalau ada pertanyaan silahkan dicatat agar tidak lupa. Oke, dan yang paling penting jangan tiba-tiba hilang ya pas sesi dokumentasi. Stay terus sampai akhir, oke kawan-kawan, karena uh, acaranya bakal sangat-sangat seru sekali. Oke kawan-kawan, baik sebelum masuk ke acara, mari kita buka acara ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu ada pembukaan, kemudian tilawah, kemudian sambutan, kemudian ada pretest nih, kemudian ada sesi pematerian dan tanya jawab, kemudian pemberian sertifikat, kemudian ada door prize nih kawan-kawan. Oke. Kemudian uh, ada post test dan terakhir ada penutup ya. Jadi pastikan kawan-kawan tetap stay sampai akhir karena bukan acaranya aja yang seru tapi door prize juga menanti kalian nih. Oke, sabar nggak nih nunggu acaranya? Oke, baik kawan-kawan, sebelum kita memulai acara ini pada malam hari ini, alangkah baiknya kita menenangkan hati dan membuka acara hati ini dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu kepada Saudari Indah Parawansyah kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Sadaqallahul azim. Ya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Saudari Indah atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga keberkahan dari ayat-ayat yang dilantunkan tadi membawa acara dalam kelancaran kebermanfaatan untuk acara pada malam hari ini ya. Terima kasih. Baik semuanya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Sekarya Project 2026 ini kepada Teh Kaila Nurul Tahira. Kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Agusta sudah memberikan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, serta kepada Ibu Indasari selaku dosen pembimbing dan juga kepada Kak Aditya Fahririansyah selaku pemateri yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Selamat datang Kak. Nah, insya Allah teman-teman selama beberapa menit ke depan kegiatan Sakarya Skill Up pertama yang merupakan rangkaian dari program pelatihan digital kepada pemuda akan segera dimulai. Dan insya Allah, jadi Sakarya ini merupakan inisiasi proyek di bidang pendidikan yang kami usung, yang nantinya akan ada pelatihan-pelatihan seperti ini, teman-teman. Nantikan terus di Instagram kami. Dan dari saya mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada partisipan yang sudah hadir. Silahkan menikmati webinar hari ini dengan seksama, menghadapi webinar ini dengan sebaik-baiknya, menyiapkan alat tulis dan yang lainnya begitu. Karena pastinya ilmu yang akan disampaikan hari ini sangat bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan, selamat menikmati di Sakarya Skill Up batch pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Agusta Firman Veda. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teh Kalia atas sambutan yang telah disampaikan. Nah, kawan-kawan dari sambutan tadi tentunya kita jadi makin semangat ya untuk mengikuti acara sampai akhir nanti. Oke, karena udah tahu nih acaranya bakal ngebahas tentang AI yang relate banget dengan kehidupan kita nih kawan-kawan. Nah, tapi sebelum itu kawan-kawan, kita sebelum masuk ke pematerian akan ada dari panitia akan menyiapkan pretest lebih dahulu nih. Tenang, kawan-kawan, ini bukan ujian yang bikin deg-degan kok. Pretest ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengetahuan awal teman-teman mengenai AI ini. Nah, link QR code atau nanti akan ditampilkan ya oleh panitia. Saya beri waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Oke, silahkan kawan-kawan sambil diisi, coba difokuskan kawan-kawan ya. Oke, jangan sampai yang diisi malah chat gebetan mantan nih, oke? Silakan diisi dengan seksama, dipelajari dengan fokus. Oke, kawan-kawan, selamat mengerjakan. Oke, ditunggu kawan-kawan ya. Siapa nih, tapi udah relate banget dengan AI. Siapa yang sehari-harinya selalu berhadapan dengan AI nih kawan-kawan? Ada nggak kira-kira? Kira-kira yang kuliah atau kerja atau sekolahnya sering menggunakan AI gitu? Ada nggak nih di sini? Nah, kawan-kawan, berikut adalah linknya ya. Coba diisi dengan seksama. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke.
Oke kawan-kawan, pengerjaan 3 menit lagi ya. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya kawan-kawan. Oke, silakan sambil kami tunggu pengerjaannya 3 menit lagi. Oke. Oh baik kawan-kawan, ini sudah 45, 7.45. Pengerjaannya tinggal 1 menit lagi sampai 7.46. Kira-kira siapa nih yang sudah selesai mengerjakan kuisnya nih? Ada nggak nih yang udah selesai? Kasih reaction dong kawan-kawan. Yang udah selesai, kasih reaction jempol dong, jempol. Mana nih jempolnya? Wah, banyak kali yang udah selesai. Oke. Wah, 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 keren kali. Oke, oke. Wah, banyak ya kira-kira. Susah nggak nih materinya tadi? Susah nggak? Atau relate banget nih dengan kalian materinya tadi? Enggak lah ya, karena ini udah relate banget dengan kita, pasti nggak akan susah lah. Oke, kawan-kawan. Wah, banyak nih yang udah selesai. Nah, baik kawan-kawan, karena waktu sudah menunjukkan 7.47 ya. Baik, waktu pengerjaannya sudah selesai. Semoga hasilnya memuaskan dan kita lihat perkembangannya setelah pematerian nanti, kawan-kawan. Oke, oke. Nah, baik kawan-kawan, setelah ini sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih pada malam hari ini, ya enggak? Kalian tunggu-tunggu enggak? Karena setelah ini kita akan memasuki sesi pematerian yang pastinya sangat insightful kawan-kawan dan relevan banget nih dengan perkembangan zaman sekarang. Dan sesi ini tentunya akan dipandu nih oleh moderator keren kita yang satu ini. Tahu nggak siapa? Tahu nggak siapa? Oke, oke, karena kayaknya kawan-kawan pun udah nggak sabar ya pengen langsung masuk aja ke materinya karena relate banget dengan kehidupan kita. Oke, untuk itu saya langsung serahkan saya jalannya acara pematerian ini kepada Saudari Ilma Nur Asyah. Kepada Teh Ilma kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, izin suara aku sudah clear? Sudah nggak? Sudah. Sudah jelas? Oke, Dengar. baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kepada para peserta di Zoom pada malam hari ini di acara Sakarya Skill Up. Senang sekali rasanya teman-teman, saya Ilma Nur Asia yang akan memandu sesi diskusi dan juga materi inti pada malam hari ini. Nah, pematerian pada hari ini, pada malam hari ini teman-teman akan sangat insightful yang tentu saja akan disampaikan oleh salah satu narasumber yang luar biasa keren dan memang expert di bidangnya gitu, di bidang yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, sebelum kita menggali nih teman-teman lebih dalam terkait dengan teknologi yang sehari-hari kita tentu saja sangat familiar untuk mendengarnya gitu, yaitu AI atau Artificial Intelligence gitu ya. Nah, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan sosok luar biasa yang akan memandu kita pada malam hari ini. Boleh teman-teman dari Oke, nah teman-teman, beliau ini adalah seorang praktisi gitu ya, praktisi, edukator, dan juga sekaligus mentor yang telah membantu lebih dari 5.000 pembelajar di bidang AI dan full text development. Nah, ini dia Kang Aditya Fahriansyah Eskom. Nah, aku akan membacakan sedikit terkait dengan latar belakang pendidikannya, karena luar biasa sekali ya kalau kita lihat dari CV beliau ini, luar biasa dari mulai eh, pendidikannya, kemudian pengalaman kerja dan lain sebagainya itu luar biasa banyak gitu ya. Oke, Kak Aditya ini merupakan lulusan sarjana teman-teman informatika dari Universitas Widya Tama yang berhasil mendapatkan predikat lulusan terbaik
di Teknik Informatika tahun 2024. Dan beliau juga merupakan lulusan terbaik di program nasional MSIB Bangkit Academy gitu ya, yang dipimpin oleh Google, Tokopedia, Gojek, dan Traveloka. Luar biasa sekali. Kemudian pengalaman profesionalnya, beliau itu aktif sebagai AI dan juga full stack mentor di Kodepolitan. Nih, teman-teman bisa melihatnya. Kemudian yang ke bawah lagi, nah, luar biasa, sangat banyak dan keren gitu ya untuk pemateri kita hari ini. Dengan tentu saja sertifikasi di bidang generatif AI dan juga web development. Malam ini Kak Aditya akan mengupas tuntas nih bagaimana kita, bahkan orang-orang awam sekalipun bisa memanfaatkan AI untuk produktivitas harian, bahkan untuk kesiapan kerja di masa yang akan datang. Nah, dengan tema yang dibawakan pada hari ini yaitu Demystifying AI, Navigasi Teknologi Cerdas untuk Kesiapan Karir Masa Depan. Oke, karena pemateri kita sudah hadir nih teman-teman di tengah-tengah kita, mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kang Aditya. Halo, selamat malam. Suara saya masuk gak ya? Oke, gimana kabarnya nih Kang? Aman? Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Nah, dari 1 sampai 10 nih Kang, seberapa semangat Akang untuk menyampaikan materi pada malam hari ini kepada teman-teman yang Waduh, luar biasa antusias gitu. waduh. Yang pasti 10 lebih ya. 11 deh. Oke, 11 dari 11 10. oke. Iya. Di 11 dari 10 jangan sampai 11 dari 100 ya. Karena pemateri kita juga sudah sangat semangat dan antusias untuk menyampaikan materi yang sangat daging pada malam hari ini. Teman-teman semua diharapkan juga tidak kalah semangat untuk mendengarkan dan juga mencatat materi-materi dan hal-hal yang penting untuk teman-teman. Dan nanti ketika ada sesi tanya jawab, silakan teman-teman untuk menanyakan dan mengkonfirmasi gitu ya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman disiapkan catatannya, disiapkan juga pertanyaannya begitu ya. Oke. Oke, tidak berlama-lama, ke dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah membuka acaranya ya. Luar biasa. Saya melihat teman-teman di sini banyak nih, sekitar 50 orang lebih. Semangat ya, seharusnya memang semangat terus. Dan kita akan belajar bareng-bareng ya bagaimana pemanfaatan AI ini di kehidupan sehari-hari khususnya dan untuk kesiapan karir kita di masa depan. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya bisa share screen sendiri nggak ya? Soalnya nanti kan ada sedikit praktek juga nih, supaya lebih enak. Ya, boleh-boleh. Boleh panitia untuk diatur. Oke, saya coba. Nah, sudah terlihat? Sudah, Kang. Sudah Tapi ya? masih loading. Nah, ini aman ya? Ya, aman-aman. Oke, siap. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Sakarya Project atas undangannya nih di pada malam hari ini. Terima kasih banyak, khususnya ke Kak Rifa ya yang udah menghubungi nih lewat WhatsApp. Kita sudah komunikasi beberapa hari sebelumnya. Eh, Senang banget ya ketika saya bisa sharing, eh, berbagi nih terkait teknologi AI karena sekarang tuh hampir seluruh konten mungkin yang kita lihat di Instagram, di TikTok, dimanapun itu, pasti ada unsur AI-nya secara tidak sadar. Dan aplikasi yang kita pakai pun sebetulnya ada AI-nya, teman-teman. Jadi di sini kita kulik bagaimana AI itu bekerja, bagaimana cara kita memanfaatkannya, khususnya untuk kesiapan karir di masa depan. Jadi mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang masih takut AI. Nah, dari takut AI nanti kita bisa jadi memanfaatkan AI. Tapi sebelum itu, tadi sudah dikenalin juga ya sama moderator, tapi aku pengen mengenalkan diri lagi secara langsung sedikit. Kenalin, aku Aditya Fahririansyah. Di sini aku nyebutnya sih AI Driven Developer, karena basisnya memang aku dari IT, teman-teman, dari teknik informatika.
Dulu ngoding masih manual. Kalau yang ngoding bikin aplikasi masih manual, kalau sekarang sudah dibantu AI. Jadi disebutnya AI driven developer. Dan sekarang aku konten juga teman-teman ya terkait AI dan web development di @Aditya Fahri. Jadi teman-teman kalau misalnya mau silaturahmi lebih lanjut, mau tanya-tanya, boleh banget silahkan ya, feel free. Aku sangat terbuka teman-teman untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut di Instagram, di LinkedIn, dimanapun ya, di semua sosial media harusnya ada ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti kita silaturahmi di sana sehabis acara ini. Oke, lanjut. Nah, sebelum lanjut ke materi inti, ini ada beberapa tools AI. Boleh diketik, teman-teman, dari logo-logo ini taunya logo apa aja nih yang ada di sini. Coba tulis di kolom chat. Tahu logo-logo apa aja? Sebutin sebanyak-banyaknya aja, silakan yang teman-teman tahu. Gemini, Claude, ChatGPT, oke. Aku mau sekalian survei nih. Udah tahu semua belum di sini? Meta, oke. ChatGPT, Grok, Copilot, oke. Gemini, Claude, DeepSeek, oke. Perplexity, Grok, Microsoft, oke. DeepSeek, ada lagi? Ini Perplexity, oke ya, betul. Claude, ini ya, Claude ya. Ini Grok, ini Copilot. Nah, ada juga yang jawab nih dari Kak Farhan, Notebook LM. Aku nungguin ada yang ngejawab ini nih. Ini tools tools ini tuh cukup mind blowing teman-teman. Tapi banyak yang belum tahu gitu. Nanti aku mau sedikit share juga ya terkait tools ini, Notebook LM. Sebetulnya tools ini tuh sangat-sangat powerful gitu buat teman-teman apalagi mahasiswa, buat tugas, buat riset, jurnal dan sebagainya ini cakep banget. Nanti aku bakal liatin sedikit ya. Terus ini tadi Meta, ini DeepSeek dan yang di sini. Nah, dari Kak Muhammad Adi nih udah jawab Lovable. Betul. Ini namanya Lovable. Ini buat bikin website secara instan tanpa coding. Jadi di sini nanti kita bisa bikin portofolio, website portofolio pakai AI. Jadi aku bakal nunjukin juga sedikit-sedikit ya terkait tools-toolsnya dan bagaimana pemanfaatannya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat sih teman-teman udah familiar lah ya, teman-teman dengan ChatGPT Gemini udah banyak yang pakai lah ya. Jadi harusnya teman-teman bisa mengikuti sesi ini dengan lancar lah. Harusnya harusnya malah nggak ada kebingungan lagi gitu. Next. Nah, tapi kenapa sih kita tuh malam ini harus ngebahas AI? Kenapa gitu ya? Padahal kan kita misalnya bukan anak IT, kita orang awam gitu ya. Kita jurusannya manajemen, kita jurusannya ekonomi, kita jurusannya bahkan. Tapi kenapa harus belajar AI? Karena di sini AI itu bukan cuma buat anak IT, teman-teman. Ya memang AI dibuatnya oleh orang IT ya, oleh programmer. Tapi di sini pemanfaatannya bukan hanya untuk orang IT saja. Ya itu yang perlu harus diingat, teman-teman. Semua industri sekarang kena kena AI, udah terdampak dari cara kita belajar, cara kita kerja, sampai cara nyari duit gitu ya, semuanya udah bisa pakai AI. Mungkin teman-teman pernah ngelihat konten kreator yang isinya full AI, atau di YouTube, di Instagram itu banyak banget. Dari situ dia bisa istilahnya jualan prompt. Banyak tuh yang jualan prompt. Jualan prompt, jualan tools AI, itu jadi duit gitu. Dan itu salah? Enggak salah. Dia bisa beradaptasi dengan perkembangan AI gitu. Jadi kalau kita cuek ya siap-siap aja tentunya ketinggalan. Jadi teman-teman ini salah satu langkah yang tepat lah untuk mengikuti sesi webinar pada malam hari ini. Supaya setidaknya lebih sedikit terbuka insight gitu ya. Terkait bagaimana cara pemanfaatan AI. Tapi sebelum lebih jauh lagi, aku mau ngasih tahu dulu nih. Kalau AI itu tidak sesederhana itu teman-teman. AI bisa jawab pertanyaan, oke. Tapi sebetulnya AI itu apa gitu ya. Jadi AI itu di sini adalah teknologi komputer teman-teman ya. Yang dirancang untuk melakukan tugas yang biasanya perlu kecerdasan manusia. Sesuai namanya, artificial intelligence ya. Kecerdasan buatan. Jadi manusia tuh berdasarkan riset yang aku baca, manusia khususnya programmer ya, orang IT, peneliti computer science, meneliti bagaimana cara kerja komputer, cara cara berpikir komputer dengan cara mengcloning otak manusia. Otak manusia tuh cara kerjanya gimana sih? Itu tuh di-cloning, dipelajari. Oh, ternyata manusia tuh cara kerjanya misalnya berdasarkan pola, berdasarkan apa yang dia lihat. Kita dari bayi misalnya diajarin buat ngomong bahasa Sunda gitu. Pasti sampai besar udah jago bahasa Sunda, nggak usah diajarin lagi. Coba aja kalau kita nih, kita baru lahir, kita kita misalkan ayah ibu kita orang Bandung ya, orang Sunda. Tapi kita lahir di Inggris gitu. Pasti jago bahasa Inggris, aku yakin gitu.
pasti jago bahasa Inggris. Karena kita di lingkungannya dari kecil sehari-hari belajar pola yang sama, mendengarkan hal yang sama, yaitu mendengarkan bahasa Inggris. Nah, manusia tuh mengkloning cara manusia berpikir gitu. Oh, cara manusia berpikir, cara manusia belajar tuh seperti itu, berdasarkan pola, berdasarkan data yang ada. Dibuatlah berbagai macam algoritma. Jadilah AI. AI bisa belajar berdasarkan pola yang kita masukkan, berdasarkan data yang kita input, gitu. Melibatkan proses algoritma dan pemrosesan data yang kompleks tentunya. Jadi, kalau teman-teman pakai ChatGPT setiap hari, pakai Gemini setiap hari, di belakangnya itu ada algoritma yang sangat-sangat kompleks dan data yang jumlahnya mungkin bisa bisa miliaran, mungkin bisa triliunan, kita nggak pernah tahu gitu. Di belakang itu datanya ada berapa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi AI secara garis besar seperti itu, intinya komputer bekerja berdasarkan pola yang biasanya harus memerlukan kecerdasan manusia gitu. Tapi dia bisa bekerja sendiri. Nah, ini fun fact juga nih sedikit teman-teman. AI itu bukan hal baru. AI itu bukan baru keluar tahun 2020, bukan baru keluar tahun 2000-an, bukan. AI itu udah ada sejak tahun 1950, teman-teman. Indonesia umurnya masih 5 tahun tuh. Udah ada AI, teman-teman. Udah mulai dikembangkan oleh ilmuwan namanya Alan Turing. Dia mengadakan, atau bukan mengadakan apa ya, meneliti, membuat sebuah tes yang namanya Turing Test untuk menguji tingkat kecerdasan mesin. Kalau teman-teman pernah nonton film, judulnya tuh lupa aku namanya ya. Pokoknya film itu tuh, oh, Ex Machina. Kalau teman-teman mau nonton tuh filmnya tuh namanya Ex Machina. Ini aku ketika ini sedikit intermezzo aja ya. Nah, karena kita malam ini santai ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, ini Ex Machina namanya. Jadi dia tuh di filmnya tuh ada namanya Turing Test. Ada salah satu kecerdasan buatan artificial intelligence yang sangat-sangat canggih. Sampai si pembuatnya itu takut juga gitu. Wah, ini terlalu canggih nih kayaknya. Dan pengen nguji kecerdasannya itu sejauh mana. Apakah memang hanya sebatas komputer yang diberi ilmu jadi pintar, atau memang punya kesadaran sendiri? Nah, itu ada sejarahnya di tahun 1950 kan udah dites gitu teman-teman. Lanjut ke tahun 56. Nah, adalah istilah AI. Udah mulai muncul, penelitian banyak dilakukan di tahun 60 sampai 70-an, teknologi neural network mulai berkembang tahun 90-an, dan di awal abad ke-21, di tahun 2000-an ke sini nih, apalagi pas zaman COVID kemarin, itu benar-benar di-boost ya. Adanya deep learning, machine learning yang berbasis big data. Sehingga sampai sekarang kita bisa rasakan masuk ke kehidupan sehari-hari. Kalau dulu mungkin masih eksklusif teknologi AI itu, hanya untuk di perusahaan-perusahaan aja misalnya. Hanya untuk orang yang punya duit lah istilahnya. Kalau sekarang, AI udah bisa menyasar ke seluruh lapisan masyarakat. Dan itu mau gak mau. Sama halnya ketika kita dulu nelpon lah ya. Sesederhana nelpon dulu mungkin di wartel. Ada yang tahu wartel lagi ya? Kalau dulu aku masih ngalamin tuh wartel. Dulu di wartel, terus kita nelpon pakai pulsa kalau dulu ya. Kalau sekarang nelpon pakai kuota gitu. Nah, sama perkembangannya mirip kayak itu. Kalau dulu kita searching di Google, sekarang kita nanya ke ChatGPT. Dan kita nggak harus nyari-nyari lagi. ChatGPT langsung ngasih jawaban gitu kan. Nah, itu perkembangannya seperti itu. Itu fun fact aja sedikit lah ya, teman-teman terkait AI dan perkembangannya. Nah, tapi di sini sekarang realitanya karena adanya AI, katanya kata orang yang belum pernah nyoba AI nih, katanya AI itu susah, AI itu rumit lah. Gak ngerti lah apaan sih AI gitu, nggak mau pakai AI susah lah gitu. Dan ada beberapa sebagian orang, wah AI itu cuma buat programmer, AI itu buat anak IT aja. Dan ini yang paling populer yang ketiga, pasti teman-teman sering denger lah ya, ini sangat-sangat sering muncul banget. AI bakal menggantikan manusia. Aduh, itu bosen banget dengernya. Hampir setiap hari itu ada gitu konten kayak gitu tuh. AI akan menggantikan manusia, bla 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 bla. Siap-siap gitu katanya. Tapi sampai sekarang nyatanya kita masih hidup gitu. Kita masih bekerja gitu ya. AI, oke, kita masih pakai AI, tapi nggak menggantikan kita kok. Dan yang terakhir, AI selalu benar. Padahal enggak. AI itu ya balik lagi belajar berdasarkan data.
Kalau AI kita kasih data 2019, gitu ya, ya udah dia bakal mentok di 2019. Dia nggak bakal tahu tuh COVID itu apa. Dia nggak tahu COVID apa. Beda kalau misalnya kita pakai AI, pakai data terbaru di 2025 misalnya, kita tanya tentang COVID, dia pasti tahu. Karena kita sudah kasih pengetahuan mengenai COVID. Jadi AI itu belum tentu selalu benar, teman-teman. Pastikan cross-check setiap kali kita nanya ke AI, pastikan sekali lagi hasil responsnya. Karena dia belum tentu benar. Nah ini, padahal AI itu bukan lagi teknologi masa depan, teman-teman ya. AI itu adalah alat kerja harian yang perlu diarahkan oleh manusia. Dan AI itu tidak memiliki intuisi atau empati. Karena dia bukan manusia. Dia nggak punya rasa, nggak punya hati. Ya, udah kayak lagu. Ya, tidak punya rasa, tidak punya hati, gitu teman-teman AI itu. Jadi kalau kita mau marahin, ya marahin aja, nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf, kita nggak usah minta maaf. Kita nggak usah makasih, karena ya udah gitu loh. Karena dia tuh mesin, teman-teman. Gitu. Karena ya mungkin kalau kita orang Sunda biasanya orangnya nggak enakan gitu ya. Ih maaf ya ChatGPT, tolong buatin ini dong. Ih sopan banget gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa nih teman-teman yang kayak gitu. Atau mungkin awal-awal kemunculan kayak gitu tuh kayaknya ya. Karena takut, mungkin takut. Ternyata yang di belakang AI itu adalah orang beneran gitu ya. Bisa jadi AI itu adalah anak India misalnya. Yang belakangnya orang India gitu ya. Yang ngejawabin pertanyaan kita gitu. Nah, padahal ya teman-teman tahu AI itu adalah teknologi. AI itu adalah mesin teman-teman ya. Jadi ya udah. Kalau misalnya AI salah, marahin aja nggak apa-apa. Aku biasanya suka marahin AI loh teman-teman. Kalau misalnya lagi ngoding, terus error gitu. Wah, ini nggak bener nih, benerin dong yang bener dong. Marahin aja nggak apa-apa. Karena dia nggak punya hati, nggak punya empati. Aman. Tapi nggak tahu, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, AI udah bisa berpikir, takutnya dia malah nyerang balik gitu ya. Wah, lu nih pernah marahin gue nih. Takut juga sih, tapi nggak apa-apa. Sejauh ini masih aman. Nah, selanjutnya di sini kita kenalan nih teman-teman ya dengan AI lebih jauh. Jadi AI itu kita asumsikan sebagai asisten magang, ya, asisten magang digital. Tapi tetap di sini kita manusia sebagai penentu arah, kita sebagai bos ya, untuk memberikan arahan kepada asisten kita, yaitu AI, yang mengeksekusi secara cepat dan patuh. Pastinya dia bakal nurut nurut terus, teman-teman. Coba kita kasih instruksi apapun, dia pasti nurut, gitu. Nggak mungkin dia nolak, kecuali mungkin hal-hal yang berbau sensitif, berbau pornografi, gitu ya, berbau sara, gitu. Dia pasti bakal nolak. Karena memang ada batasan-batasan tertentu ya terkait etika. Tapi kalau misalnya kita buatin skripsi misalnya sampai bab 6 gitu ya, tanpa revisi gitu. Nah itu dia pasti bakal ngamuk-ngamuk sih. Karena ada tuh orang kayak gitu tuh, nyobain iseng gitu kan. Buatin saya skripsi tentang AI sampai bab 6 full tanpa revisi gitu. Waduh, itu nyiksa AI banget. AI pasti nggak bakal sanggup. Kita juga harus ngasih instruksi yang masuk akal juga. Yang ini bisa deh dibuat gitu. Dan yang terakhir, ketika AI menghasilkan sesuatu, kita harus validasi, harus koreksi. Jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi untuk misalnya bantuin kita ngerjain tugas. Jangan cuman copy paste. Karena bisa jadi hasilnya belum tentu benar. Karena AI itu pintar, AI itu benar-benar pintar teman-teman. Tapi manusia tetap yang menentukan arah. Kita tetap yang menentukan arah. Ya. Jangan sampai kita percaya-percaya aja. Jangan sampai iya-iya aja sama AI. Seperti itu. Nah, tapi kenapa sih balik lagi nih? Kenapa sih kita harus beradaptasi gitu ya? Kenapa sih kita harus belajar? Ya, karena sekarang tuh pekerja yang memanfaatkan AI di bidang apapun, teman-teman, sekarang tuh bakal banyak dibutuhin banget, bakal naik banget nih. Tapi pekerja yang menolak belajar bakal ya udah datar-datar aja, nggak bakal ada level up gitu misalnya. Bahkan kemarin aku sedikit cerita baru ngisi pelatihan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ya tentang AI juga. Isinya tuh memang para boomer lah ya, boomer sampai milenial gitu ya, orang tua gitu yang mungkin masih awam terhadap AI. Tapi ketika kita kasih teknologi AI, semangat belajarnya masih ada. Dan mereka tuh betul-betul sangat terbantu. Apalagi misalnya pekerjaan administrasi kayak surat menyurat, bikin laporan, bikin presentasi, bikin surat undangan, dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita buat manual mungkin bisa 1 sampai 2 hari. Tapi dengan dibantu dengan AI, 10 menit mungkin, 10 menit, 15 menit udah selesai.
Jadi yang berbahaya ini di sini bukan AI-nya teman-teman, tapi orang yang menolak belajar teknologi. Nah, kita masuk ke tools sekarang ya. Jadi di sini ada 4 contoh tools yang sebetulnya di luaran sana ada ratusan yang jumlah tools AI itu yang nggak kehitung. Tapi di sini aku ambil aja 4 lah yang paling populer gitu ya. Yang pertama pasti ChatGPT. ChatGPT ini bisa aku bilang pionir lah ya. Pionir untuk AI yang bisa masuk atau yang bisa diakses secara publik. Sebetulnya kalau kayak Google, dia mereka punya AI-nya sendiri. Tapi mungkin dipakainya untuk internal perusahaan. Belum dirilis secara publik. Nah, yang dirilis secara publik pertama kali memang ChatGPT. Kalau nggak salah di sekitar tahun 2022 apa 2023 ya. 2023 deh kalau nggak salah. Ini bagus banget buat nulis coding juga oke lah lumayan buat presentasi. Kelebihannya tuh paling fleksibel gitu ya. Gemini juga bagus buat bikin gambar gitu ya pakai Nano Banana, buat riset PDF dan lain sebagainya. Dan yang paling bagusnya dia terintegrasi dengan ekosistem Google. Misalnya teman-teman punya data di spreadsheet gitu ya, atau di Google Docs, di Google Slide, itu bisa terintegrasi dengan Gemini. Jadi nggak usah pindah-pindah aplikasi lagi. Ini enaknya Gemini tuh udah satu paket gitu semuanya. Terus yang ketiga di sini ada Claude. Nggak tahu bacanya Claude, Claude, Cloud, nggak tahu nih ya. Terserah lah. Tergantung lidah teman-teman ya. Kalau aku Claude, biar lebih enak lah. Kalau Claude, bagusnya ini untuk pemrograman. Kalau teman-teman di sini yang suka ngoding, yang suka ngulik-ngulik gitu ya, pemrograman itu bagus banget. Cuman kekurangannya menurut aku sih ini harganya yang paling mahal ya, paling mahal. Tapi memang paling bagus. Di sini dia bisa memproses konteks dalam jumlah besar dengan akurat. Dan yang terakhir Perplexity. Perplexity ini bagus banget buat cari referensi, buat riset, jurnal ini bagus nih. Buat teman-teman misalnya mau bikin paper, ini dibantu Perplexity bagus banget. Biasanya dia spesialisasinya ke riset. Ya, sama halnya kayak notebook lain. Nanti kita praktikkan teman-temannya sedikit-sedikit. Karena ini kita arahnya untuk sesuai judul di slide 1 nih. Nah ini ya, kesiapan karir masa depan. Jadi nanti kita akan coba praktek sedikit aja buat bikin CV ya teman-teman ya. CV, portofolio seperti apa, dan apa namanya latihan wawancara. Ya, latihan wawancara bareng AI. Seperti itu. Next. Nah, tapi di sini teman-teman ada hambatannya nih, terutama untuk teman-teman yang mungkin pemula, belum terlalu paham terkait AI. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang ngasih instruksinya seperti ini. Ada nggak nih? Ayo, kayak misalnya, buatin presentasi yang bagus, udah aja. Ya apa gitu maksudnya, presentasi apa gitu kan? Apa sih gitu? Kita juga kalau minta tolong ke teman misalnya, beliin minuman dong. Ya beliin minuman apa gitu maksudnya. Apa Coca-Cola kah gitu? Apa Sprite? Apa es kelapa gitu? Atau apa gitu? AI juga sama, nggak bisa memprediksi, nggak bisa nebak-nebak gitu, bukan cenayang juga gitu. Kita harus ngasih instruksi yang jelas. Karena kalau kita kasih instruksi yang buruk, ya hasilnya juga tidak berguna gitu, pasti bakal jelek juga. Ngaco, generik, halu, tidak relevan. Kadang kita nyalahin AI-nya gitu. Wah, ChatGPT mah jelek, bagusan Gemini katanya. Hasilnya kayak gini jelek hasilnya. Padahal yang jelek apa? Yang jelek prompt-nya. Yang jelek adalah instruksi kita. Kurang jelas ngasih kayak AI-nya. Misalnya di gambaran kita tuh gini. Gambaran kita pengen bikin eh, poster misalnya ya. Poster untuk nonton nonton bola gitu, nobar nobar Persib gitu misalnya ya. Nobar Persib lawan Persijap gitu kan. Bayangannya tuh ada logo Persib, ada pemain Persib gitu kan, ada stadion, ada piala gitu gitu kan. Tapi kita ngasih instruksinya, buatin saya poster nobar Persib lawan Persijap. Udah gitu aja. Yang mana tahu kata AI itu misalnya. Kalau AI bisa ngomong nih ya, kalau AI bisa ngomong, yang mana gue tahu lo pengen pakai piala gitu kan. Mana gue tahu lo pengen ada logo Persibnya gitu kan. Mana gue tahu lo pengen ada stadionnya gitu. Harus jelas dong gitu. Nah, kalau AI bisa marah, kayaknya dimarahin balik loh, teman-teman. Kalau kita ngasih instruksinya kurang jelas ya, bisa jadi kita dimarahin balik. Tapi AI udah dirancang sedemikian rupa untuk tidak menyerang manusia, untuk tidak kasar gitu ya sama manusia.
gitu untuk saat ini, tapi nggak tahu untuk depan. Nah, ini setidaknya teman-teman ya, ketika teman-teman mau nanya apapun ke AI, setidaknya ini yang paling minimal banget nih, ada 3 poin ini supaya hasilnya lebih bagus. Yang pertama role, kita kasih tugas dulu, kita kasih peran dulu ke AI-nya mau jadi apa. Contoh di sini, bertindaklah sebagai HRD. Karena kita mau ngelamar kerja, kita mau bikin CV, terus pura-puranya AI-nya tuh jadi HRD, ya udah kita kasih tugas ke AI-nya, coba kamu jadi HRD deh gitu. Nah, di sini yang kedua task. Task apa? Tugasnya apa? AI-nya harus ngapain? Dia udah jadi HRD nih. Nah, si HRD ini ngapain? Tugasnya apa? Kalau bisa lebih panjang, lebih detail. Karena ini kan singkat ya. Buatkan CV. Kalau bisa lebih panjang lagi, misalnya buatkan CV apa? Kalau mau lebih panjang lagi, di konteksnya misalnya ini boleh ditulis yang terakhir. Detail apa yang dibutuhkan? Misalnya, bertindak sebagai HRD, buatkan CV. CV apa? Untuk mahasiswa fresh graduate, misalnya jurusan informatika. Contoh ya, misalnya jurusan informatika. Nah, terus di sini teman-teman barulah generate. Pasti hasilnya bakal lebih bagus dibandingkan buatkan CV. Gitu doang, pasti bakal garing gitu. Nah, ini contoh prompt yang lebih bagus lagi nih, lebih lengkap lagi, lebih panjang. Ini teman-teman kalau mau screenshot boleh ya. Jadi yang pertama ada role, bertindak sebagai apa, tugasnya apa, konteksnya apa. Misalnya di sini bertindaklah sebagai karir mentor, buatkan saya deskripsi portofolio. Konteksnya apa? Portofolio apa gitu kan? Untuk mahasiswa web developer, formatnya mau apa? Formatnya misalnya profesional, tone-nya apa? Tone-nya modern dan percaya diri. Ini contoh kasar. Nah, bisa juga ini AI sebagai mentor karir pribadi. Untuk riset pekerjaan bisa banget. Bertindaklah sebagai career advisor. Teman-teman mau nyari locker sekarang ke Gemini bisa. Cari locker ke Gemini bisa. Pakai fitur Gemini Thinking atau di di notebook LM juga bisa. Pakai fitur-fitur yang untuk pencarian riset mendalam dengan prompt yang sesuai tentunya. Cariin dong misalnya karir ini, locker ini, cariin dong skill yang relevan buat ini. Nah, itu bisa tentunya sebagai mentor. Nah, AI juga bisa buat apa? AI bisa buat menggandakan pekerjaan harian, merapikan tulisan, membuat struktur presentasi. Ini aku jujur-jujuran aja ya teman-teman ya. Jujur-jujuran aja. Presentasi ini tampilannya dibuat oleh AI teman-teman. Makanya bisa rapi. Bisa rapi, bisa enak dilihatnya, warnanya cakep gitu ya. Dan yang paling penting bisa dibuat dengan cepat. Karena jujur, mungkin kalau aku ngulik gitu ya, bikin desain ini bisa seharian teman-teman. Bisa seharian, bahkan 2 hari. Karena kan ada pekerjaan utama juga. Wah, nggak sempet lah waktunya gitu. Tapi dengan AI ini, kurang dari 5 menit, dia bisa langsung jadi presentasi seperti ini. Brainstorming tentu ya, di sini brainstorming konten, merangkum, belajar, coding, dan eksplorasi ide baru. Nah, di poin terakhir, eksplorasi ide baru, ini yang paling menarik. Teman-teman mau belajar apapun, sebetulnya bisa belajar secara otodidak sekarang. Belajar apapun. Mau belajar gitar misalnya, bisa. Belajar gitar, belajar bareng Gemini misalnya. Belajar main Rubik misalnya, bisa. Sekarang posisikan AI itu sebagai guru apapun bisa. Kalau dulu mungkin kan, aduh pengen belajar ini, cari ke siapa ya gitu. Cari orang siapa ya yang bisa ngajarin ya. Belum tentu juga mau gitu. Atau misalnya ada yang mau ngajarin tapi harus bayar mahal. Sekarang pakai AI, pakai Gemini gratis udah bisa belajar hal apapun. Jadi jangan pakai AI itu buat curhat aja teman-teman ya. Ada di sini yang curhat pakai AI. Coba ngaku. Ada sih kayaknya ya. Kayaknya ada deh yang curhat pakai AI di sini ya. Tuh kan ada yang angkat tangan. Nah, jadi itu bukan cuma sekedar curhat aja. Bisa kalau kita mau curhat kayak AI bisa. Aku pernah curhat kayak AI juga pernah. Daripada curhat ke manusia gitu kan, bisa jadi bocor kan, atau misalnya nggak didengar gitu. Mending curhat ke AI. AI biasanya ngasih masukan yang enak gitu ya, kayak oh ya udah kamu nggak usah gini-gini gitu kayak pengertian banget gitu ya ke kita biasanya gitu. Daripada curhat ke manusia gitu belum tentu gitu kan teman-teman. Ya tapi balik lagi
Jangan sampai memanfaatkan AI hanya sekedar untuk itu aja. Tapi coba eksplorasi ide baru, cari hal-hal yang bisa menghasilkan, cari hal-hal yang bisa jadikan kita level up. Nah, ini juga yang bahaya nih dari AI ya, teman-teman ya. AI emang canggih, teman-teman ya. AI emang canggih. AI bisa membantu pekerjaan kita. Tapi jangan lupa, AI itu bisa halusinasi. Yang tadi aku bilang. Ketika kita misalnya nanya siapa presiden Indonesia, bisa jadi dia masih jawab Jokowi. Karena mungkin dia masih konsumsi data 2024 misalnya. Atau 2023. Makanya jangan 100% percaya. Bisa jadi konteksnya keliru. Misalnya kita ngomongin, apa? Coba klub bola paling jago di Indonesia siapa gitu kan. Harusnya kan Persib misalnya, tapi yang keluar malah Persija gitu kan. Nah, itu kan konteksnya keliru gitu ya. Harusnya kan Persib gitu kan. Tapi yang keluar malah Persija. Itu kan keliru gitu kan, salah gitu kan. Atau misalnya informasi palsu. Misalnya eh, apa? Pendapatan APBN Indonesia misalnya berapa triliun, padahal cuma berapa gitu kan. Nah, itu bisa jadi. Itu harus di cross check lagi. Atau referensi fiktif, ini juga bisa jadi. Karena kan dia belajar berdasarkan data. Tapi data-datanya kalau yang palsu gimana? Kalau dia belajar berdasarkan data yang palsu gimana? Itu kan bahaya. Karena AI ini bukan sumber kebenaran. AI adalah mesin memproses, teman-teman ya. Dia ngebantuin aja nih, dia bantuin nyariin aja, dia ngebantuin memproses aja. Tapi untuk hasil akhir, validasi akhir tetap ada di tangan kita gitu. AI bukan pengambil keputusan. AI hanya ngebantuin aja. AI bantuin kita buat cari beberapa opsi untuk cari jawaban, cari alternatif istilahnya. Tapi kita tetap yang megang kendali. Nah, ini juga untuk etika, teman-teman ya, ketika kita menggunakan AI. Hindari copy paste, hindari plagiarisme, hindari nyebarin informasi dari AI tanpa verifikasi lagi. Ini yang paling bahaya, jangan manipulasi data akademis ya, apalagi di lingkungan kampus gitu. Misalnya nulis deskripsi. Menurut data, 80% misalnya lulusan IT di Indonesia adalah pengangguran misalnya. Data dari mana? Dalam kurung sumber ChatGPT. Waduh, bahaya lah itu pokoknya. Bahaya, bahaya. Jangan sampai teman-teman nulis seperti itu di skripsi. Wah, itu langsung dicoret tuh, langsung disobekin tuh skripnya tuh. Karena itu nggak bisa jadi bahan rujukan kita. Nggak bisa jadi bahan referensi untuk akademis. Ya. Bukan ditulisnya ChatGPT, tapi ChatGPT itu nyari sumber dari mana. Nah, itu sumber itu tuh yang kita masukkan. Hati-hati. Bahkan beberapa kampus juga melarang Wikipedia juga gitu kan. Wikipedia juga nggak boleh dijadikan sebagai sumber referensi. Nah, itu mirip juga. Wikipedia juga sebagai hanya media aja. Media untuk menyimpan informasinya, tapi bukan informasi dari sumber yang utamanya, bukan gitu. Jadi kita tetap harus cross check 2 kali. Dan yang kedua di sini, dan bagusnya AI itu digunakannya untuk mempercepat eksplorasi ide, memahami konsep yang kompleks dengan cepat, meningkatkan efisiensi tugas repetitif. Nih, kalau teman-teman yang sering nulis gitu ya, tugasnya berulang, cocok banget pakai AI. Menjadi sparring partner brainstorming, ini cocok banget juga. Kalau teman-teman mungkin nggak punya temen nih buat cari ide, ya udah cari temennya pakai AI aja gitu. Teman-teman misalnya pengen bikin konten gitu. Ini aku biasanya nih mau konten di Instagram, bingung nih ide konten sekarang mau ngapain ya gitu. Ya udah, brainstorming pakai AI aja. Yang lagi trending apa sih? Coba tolong analisis. Kira-kira kalau bikin konten ini rame gak gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman, kalau teman-teman misalnya mau menguasai gitu ya peta karir masa depan, 2 hal ini harus kita kuasai nih. Ya sedikit-sedikit lah, nggak usah langsung berat gitu, banyak nggak usah. Tapi yang pasti kita harus bisa adaptability, harus bisa adaptasi dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, komunikasi. Ini soft skill yang sangat-sangat penting. Semua pekerjaan kayaknya ya, semua pekerjaan harus bisa komunikasi dengan baik. Karena sekarang misalnya kalau kita nggak bisa komunikasi, aduh kayaknya agak susah deh. Misalnya sedikit-sedikit bantu AI juga salah gitu ya. Ketergantungan banget juga salah. Yang ketiga, creativity. Karena sekarang kreativitas mungkin udah mulai menurun karena dibantu AI, nah kita harus bisa menonjolkan hal itu. Yang terakhir adalah critical thinking. Kita harus bisa berpikir
secara kritis ketika ada sesuatu. Kita lihat konten di Instagram, wih, ini kok ada longsor ya di Bandung nih. Kapan nih? Padahal itu video AI misalnya. Kita jangan langsung telan mentah-mentah. Coba lihat dulu baik-baik. Ah, ini kok kayaknya ada yang aneh ya. Longsor, tapi kok orang-orangnya malah diem gitu. Kok nggak lari-lari gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat tuh, ada videonya tuh. Ada rumah longsor, tapi orangnya malah nontonin longsor, bukannya lari gitu. Nah, itu kan bisa jadi itu adalah video dari AI. Dan yang kedua adalah kemampuan teknis. Nah, ini baru teknisnya. Kita harus paham literasi AI. Prompt engineering. Yang tadi tuh, cara penulisan prompt yang baik. Kita harus udah bisa menguasai. Dan penguasaan tools. Penguasaan tools di sini misalnya kita bisa pakai ChatGPT. Kita bisa pakai Gemini. Untuk hal-hal yang menunjang pekerjaan kita tentunya. Nah, ini terakhir ya sebelum kita praktik sedikit teman-teman. Jadi belajar itu now or never teman-teman ya. Belajar AI itu now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. AI itu adalah masa depan. Dan masa depan tuh hari ini teman-teman. Jadi kalau kita sekarang ngomongin masa depan ya masa depan tuh hari ini. Bukan besok, bukan tahun depan, bukan 30 tahun lagi. Bukan 2030 gitu. Belum tentu kan. Masih ada Indonesia gitu 2030. Jadi ya sekarang gitu teman-teman ya. Apa masa depan tuh sekarang gitu. Jadi silakan pelajari, silakan manfaatkan AI sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Karena AI itu tidak akan menunggu kita siap. AI bakal terus berkembang tiap hari teman-teman ya. Jadi kita bisa mulai belajar dari sekarang, eksplorasi dan mulai membangun skill ya, mengarah untuk ke pemanfaatan AI. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini adalah AI adalah alat bantu, bukan ancaman. Verifikasi harus kita lakukan, kreativitas adalah kunci. Seperti itu teman-teman ya. Itu aja untuk materi AI-nya. Kita akan lanjutkan langsung nih, sedikit aja praktik bagaimana cara aku memanfaatkan AI. Di sini mungkin kita studi kasusnya adalah spesifik untuk membuat CV teman-teman ya. Karena kita di sini mau lebih ke karir nih ngomonginnya. Di sini aku punya tools untuk bikin CV tanpa pusing mikirin template-nya. Itu namanya Noteflare. Ini dia bawaan AI-nya juga udah ada sebetulnya. Tapi dia itu lebih condong ke pekerjaan yang berbasis IT. Kalau dia pekerjaannya selain IT, biasanya dia nggak nge-support ya. Tapi kita akan manfaatkan Gemini, teman-teman ya. Aku di sini pakai Gemini dulu deh. Kita akan manfaatkan Gemini untuk bantu penulisan CV-nya. Nah, jadi ini Notefire, silakan teman-teman mau mengikuti boleh, mau nanti juga boleh ya. Yang pasti teman-teman login, di sini ada tools nih. Ini tools ada untuk buat CV. Nah, ini ya. Klik buat CV, nanti dia bakal bikinin kita template seperti ini nih. Nah, tadi CV yang ditampilkan sama operator, ini aku buat pakai Noteflare juga. Coba aku pakai akun baru ya, biar CV-nya masih kosong coba ya. Oke, kita pakai akun baru. Ya, CV-nya masih kosong. Oke. Oh, ini ada isinya, fulan ya. Oke, kita hapus dulu deh. Oke, kita hapus. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kita studi kasusnya bikin CV. Kalau teman-teman di sini banyaknya jurusan apa sih, teman-teman? Boleh tulis di kolom chat nggak? Rata-rata di sini teman-teman jurusannya apa? Gitu. Ya, nanti aku coba demoin yang sesuai jurusan teman-teman di sini. Jurusannya apa, teman-teman? PTIK. PTIK itu apa ya? Coba yang lain. Informatika, manajemen, matematika, PG PAUD, pendidikan IPS, PAI, elektronika, akuntansi. Oke, bahasa informatika. Aku ngambil apa ya? Karena mungkin psikologi. Wow, sangat beragam ternyata ya. Kirain aku cuma kirain spesifik di satu prodi, ternyata beragam. Oke, aku ngambil dari Kak Fauzan mungkin ya. Manajemen deh. Oke, aku ngambil manajemen. Nah, sekarang ini kan Noteflare udah nyediain template-nya nih. Ya. Kita isi aja di sini nih nama, misalkan ya. Di sini tadi siapa? Kak Fauzan Muhammad Rabani nih ya.
Fauzan Muhammad Rabbani misalnya. Oke, di sini misalnya lokasi Kota Bandung, email gitu kan diisi aja, misalnya fauzan@gmail.com, nomor telepon ya silakan ini mah diisi aja. Nah, terus di sini yang paling penting di CV itu adalah bio atau summary singkat kita. Kita tuh siapa sih gitu. Ketika orang udah baca baris ini, orang tuh udah tahu kita tuh siapa. Nah, kita tuh bisa minta di Gemini. Kalau kita bingung kata-katanya. Sekarang kita coba pakai rumus yang tadi. Nah, yang sederhana ini yang tiga. Role, task, konteks. Kita coba buat ya. Yang pertama adalah role. Jadi ketika teman-teman nge-prompt, coba promptnya seperti ini. Role. Bertindaklah sebagai HRD. Expert misalnya gitu ya. Task. Buatkan CV. Buatkan summary dulu deh. Summary CV. Singkat untuk saya. Siapa namanya sebutin. Atau boleh deh. Nanti di konteks ya. Kita di konteks untuk simpan summary-nya. Sorry, data-data kita simpan di konteks. Tapi yang paling penting teman-teman hati-hati ketika menggunakan AI jangan sampai mengupload atau memasukkan data pribadi ya. Data pribadi kayak misalnya KTP, NIK gitu, NPWP, paspor itu jangan sampai kita masukkan ke sana. Data-data umum aja lah yang sekiranya orang bisa tahu gitu ya. Kayak nama gitu kan. Itu kan umum gitu. Nah, di sini konteksnya misalnya nama saya Fauzan Muhammad Rabbani, seorang fresh graduate misalnya, fresh graduate di jurusan manajemen mana tadi chatnya? Bisnis dan manajemen retail gitu ya. Jurusan bisnis manajemen retail. Di misalnya aku nggak tahu kampusnya kalau di UPI ada atau enggak. Di UPI misalnya gitu ya. Di UPI lulusan 2026 misalnya. Dengan pengalaman magang misalnya di bank misalnya pernah magang di bank gitu ya, bank BJB misalnya. Sebutin aja. Oke. Nah, sekarang CV-nya itu teman-teman harus tentukan mau dipakai ngelamar posisi apa dan mau dipakai ngelamar kemana. Misalnya mau langsung ngelamar jadi manajer gitu kan, misalnya di bank gitu kan. Aku pengen misalnya ini pakai bahasa sehari-hari aja nggak apa-apa. Yang penting kita udah punya rumus ini teman-teman. Kalau udah punya rumus ini, nanti hasilnya bakal lebih bagus meskipun kita pakai bahasa sehari. Aku pengen ngelamar kerja jadi manajer, jadi misalnya asisten deh, asisten manajer di Bank BCA, gitu ya, Kota Bandung. Buatin summary singkatnya dulu misalnya gitu. Oh ini udah ya, lupa di sini tasnya udah. Oke, cukup seperti ini. Atau misalnya teman-teman mau masukin misalnya skills, boleh misalkan sebutkan skills yang relevan. Nah seperti ini cukup. Ini mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nah, di sini juga ada pilihan model. Ini harusnya pakai yang flash nih. Yang flash ini udah bagus banget nih. Flash yang 3,5 bagus banget ini. Bagus dan cepat gitu hasilnya. Nah, dia langsung buatin summary. Oh, ini masih kepanjangan kayaknya. Nah, yang kedua oke nih. Fresh graduate business management retail UPI dengan bla bla bla. Nah, ini udah oke. Nah, kita bisa kopas. Kalau kita bingung kata-katanya seperti apa. Copy, save. Dia nanti bakal muncul skor dari CV-nya berapa. Terus misalnya pendidikan, universitas, pendidikan Indonesia gitu kan. Nah, ininya misalnya manajemen. IPK-nya misalnya 3,83. Graduate-nya 2026. Masuknya misalnya 2023 gitu kan. Nah, sekarang buatkan bagian education.
Misalnya kita pengen berapa poin? 4 poin. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita udah sekali ngeprom pakai rumus, ke bawahnya nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalnya nggak mau pakai rumus lagi, nggak apa-apa. Aman. Ya, bisa. Ini mohon maaf ya, kalau misalnya waktunya agak telat, karena harus disampaikan dulu nih sepertinya. Mungkin aku minta 5 menit lagi deh. Nah, di sini, oke, kita masukin poin-poinnya nih. Pencapaian akademik. Tapi ini teman-teman secara praktik harus dibaca ulang ya. Ini aku biar cepet aja. Tapi secara real, teman-teman harus baca ulang. Ini copy, pencapaian akademik misalnya meraih IPK berapa, ini sebetulnya nggak perlu. Karena kita udah nyantumin IPK di atas. Mata kuliah yang relevan, misalnya tulis apa aja, kepemimpinannya seperti apa, proyek akhirnya apa, tulis. Ini bagus nih, kalau teman-teman misalnya pengalaman kerja atau magangnya sedikit, bisa tulis proyek akhirnya di CV. Proyek akhir atau skripsinya ngebahas apa, itu bisa. Atau misalnya pernah mengikuti program apa di luar kampus, itu bisa dimasukin. Gitu. Nah, kalau udah punya CV, misalnya ini aku contoh bikin 2 aja ya, teman-teman bisa nambahin untuk pengalaman kerja di sini. Ini enak banget, nggak usah mikirin format CV lagi. Kalau di Word mungkin harus download template gitu kan, dan biasanya ngaco juga layoutnya. Ini tuh enak banget. Ini udah bisa apa namanya? Udah bisa otomatis gitu ya menyesuaikan layoutnya teman-teman. Jadi enak banget. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya CV, saran aku masukin ke Gemini, upload. Karena harusnya di CV kan nggak ada data pribadi ya, harusnya mungkin nomor telepon aja itu masih aman lah. Jadi nggak usah ada nick ya, nggak perlu. Ini aku coba masukin CV ke sini, ke Gemini. Kita pakai rumus yang tadi, role, HRD expert, task, tugasnya apa? Analisis. Ini ketika aku bikin CV buat lamar kerja nih, biasanya analisis, dan review keseluruhan isi CV ini. Beri nilai 1 sampai 10. Sebutkan apa yang bisa diimprove. Konteksnya, nah di sini konteksnya kita mau ngelamar kemana? CV itu dipakai buat ngelamar kemana? Konteksnya gue mau ngelamar, ini gue loh juga bisa ya. Biasanya aku kalau ke AI gue loh biar santai gitu ya, biar kayak ke temen gitu. Gue mau ngelamar kerja jadi web developer misalnya di Bank BCA misalnya. Seperti itu. Kita pakai model yang flash ya. Nah, biasanya aku gitu teman-teman ketika ada mau ngelamar kerja, misalnya mau bikin CV, kasih aja CV-nya ke AI. Biar dia baca. Tuh, keseluruhan 8,5 katanya. Kelebihannya apa? Udah bagus nih. Pengalamannya bagus, teks-teksnya bagus ternyata. Tapi ini yang bisa diimprove. Kita misalnya, oh saya tuh terlalu fokus misalnya di sini ke mentor di CV-nya. Bukan ke full stack-nya. Padahal di Bank BCA itu kan nyarinya programmer. Terus penyelarasan deskripsi proyek. Tuh. Dia ngejelasin apa aja yang bisa diimprove. Dia ngasih tahu juga nih action plan, rekomendasinya, perubahannya spesifiknya apa. Dari sebelumnya ini jadi ini. Enak banget loh. Bener-bener kayak kita diajarin sama HRD gitu. Jadi ini teman-teman nggak ada alasan lagi. Kak, bikin CV gimana? Saya emang nggak bisa bikin CV. Nyuruh orang IT aja, nggak ada alasan lagi. Udah ada Gemini gitu. Nggak bisa kita, nggak bisa bikin CV, nggak punya CV. Sekarang tuh mahasiswa nggak punya CV itu, aduh gitu. Aduh gitu, aduh banget gitu. Masa sih nggak punya CV gitu loh. Udah semudah itu bikin CV teman-teman ya. Ini tinggal di copy aja. Hasil perubahan di copy, masukin sini. Formatnya udah disediain, enak. Gak usah kita bikin dari nol. Tinggal edit-edit aja ini. Enak banget. Tuh ya. Sebetulnya masih banyak sih yang mau aku share sebetulnya, tapi keterbatasan waktu ya. Satu lagi deh, notebook LM terakhir. Ini nggak bakal aku praktekin, aku bakal ngeliatin aja apa yang udah aku buat di notebook LM. Jadi notebook LM ini adalah tools yang bisa membuat video, bisa membuat presentasi, bisa membuat apa namanya? Yang mana ya? Ini deh. Bisa membuat musik, teman-teman, podcast gitu ya. Bisa membuat kuis, bisa membuat infografis. Ini contoh nih, aku membuat infografis
distribusi bansos di Jawa Barat misalnya kemarin. Tuh, dibuatin pakai notebook LM. Seperti ini. Ini juga nih, ketika aku bikin presentasi ini, yang tadi aku bilang gak mungkin kalau bikin sendiri, waktunya mepet, pengen desainnya bagus. Ya udah, minta notebook LM, kasih materinya nih, materi ini aku kasih dulu. Materinya kasih nih sebelah kiri, kita kasih materinya dulu, slide satu apa sampai dan seterusnya, baru dia bantu bikin presentasi. Hasilnya cakep. Tuh, cakep. Ini presentasi yang tadi ini jujur-jujuran aja, aku bikin desainnya pakai AI. Tapi gimana? Cakep, cakep. Nggak kelihatan AI-nya harusnya ya. Cakep lah ini. Tuh. Kalau teman-teman juga butuh buat presentasi di kelas misalnya untuk tugas, bisa manfaatkan notebook LM. Bisa bantuin riset juga nih sebelah kiri. Bisa riset cepat nih sebelah kiri sini ya. Bisa riset cepat, bisa di research. Misalkan teman-teman lagi melakukan penelitian, misalnya tingkat penggunaan AI di Indonesia. Ya udah, bantu riset aja di sini. Nanti dia bakal ngasih situs-situs yang kredibel. Atau misalnya dia nyari jurnal juga dia bisa. Gitu. Bagus banget. Silakan dimanfaatkan. Tapi aku nggak bakal praktekkan karena waktunya mepet ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Seperti itu, teman-teman, yang biasanya aku lakukan. Oh ya, wawancara juga bisa. Kalau di HP itu ada Gemini Live. Ini aku praktekin sedikit aja. Ngeliatin dari HP ya. Tapi kayaknya nggak bakal kelihatan ya. Jadi di Gemini itu ada fitur namanya Gemini Live, teman-teman. Kalau teman-teman di Android, dia bisa ngobrol bareng kita dan kita bisa video call bareng Gemini. Tuh, kita bisa. Nah, betul. Jadi kita bisa video call bareng Gemini. Ya, pakai notebook LM. Sorry, pakai Gemini, pakai di Android. Tapi kalau misalnya di laptop atau di PC, kita ajak ngobrol pakai mic aja. Nah, misalnya kamu berperan jadi ini deh, ini aku lepas tangan ya. Kamu coba berperan jadi HRD dong. Aku pengen latihan wawancara, aku mau ngelamar kerja di Bank BCA jadi web developer. Kamu tanya aku ya, kamu jadi HRD ya, oke? Dah, kirim. Kalau misalnya kita males ngetik, karena kan kalau ngetik sama ngomong biasanya beda ya, bahasanya ya, naturalnya beda gitu. Lebih natural kita ngobrol langsung. Tuh, dia langsung jadi HRD. Lebih enak lagi kalau video call, dia langsung ngomong ke kita. Misalnya di sini, selamat siang gitu kan. Tuh, silakan perkenalkan diri. Oke, nanti kamu nilai ya, hasil jawaban aku berapa. Perkenalkan, aku Aditya Fahriansyah, seorang web developer dengan pengalaman 5 tahun. Aku sudah banyak membuat proyek, sudah lebih dari 20 proyek yang sudah dibuat, dan aku lulusan Widyatama dengan predikat lulusan terbaik. Ada pengalaman kerja juga di Kodepolitan sebagai mentor. Kasih nilai 1-5 jawaban aku. Oh, dia nggak kebaca. Oke. Ini aku jawaban hasil wawancaranya ini, nanti dia bakal kasih feedback. Oh, dia kasih feedback nih. Kelebihannya kamu langsung to the point, tapi dia ngasih saran biasanya. Saran tambahannya kayak gini, 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 gini. Tuh, ya, teman-teman bisa baca. Jadi itu teman-teman, ketika teman-teman mau wawancara, ada panggilan kerja, coba latihan dulu sama AI, ya. Coba latihan dulu sama AI, buat dulu CV-nya yang baik, nilai sama AI, jadikan AI itu teman asisten untuk kita meraih karir yang kita impikan, gitu, ya. Jadi harusnya sekarang udah nggak ada alasan teman-teman, aduh susah nyari kerja, memang sih susah ya. Cuman setidaknya dengan adanya AI, bisa dibantu lebih baik daripada saingan pencari kerja lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin materi dari aku dicukupkan. Udah lewat banget ya, mohon maaf ya. Semoga nanti bisa bermanfaat teman-teman. Silakan nanti di sesi tanya jawab, tanyakan gitu ya apa yang masih bingung. Nanti aku insya Allah bantu jawab. Silakan aku kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman. Oke, wah, Masya Allah. Terima kasih juga Kang Aditya telah memberikan pematerian yang luar biasa ya terkait AI, bahkan bukan hanya mengenalkan tools-toolsnya, tapi mempraktikkan juga beberapa toolsnya gitu. Dan tadi ada hal yang menarik bagi ilmu itu sejarahnya ternyata sudah dari lama ya AI itu sebetulnya perkembangannya gitu. Ilmu kita tuh baru saat-saat ini gitu di tahun 2000-an ternyata tidak gitu. Boleh nih teman-teman
Masih adakah di Zoom? Boleh coba kasih tepuk tangannya, aplaus untuk pemateri kita pada malam hari ini. Kita apresiasi begitu ya, pemateri kita luar biasa. Oke. Nah, teman-teman, eh karena oke, silakan ingin bertanya, boleh untuk raise hand. Maaf tadi sempat nge-like. Oke, dari Fauzan sudah raise hand. Boleh Fauzan untuk on mic dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzan Muhammad Rabani. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Aditya yang sudah memberikan materi mengenai AI ya. Jadi saya juga mengerti gitu ya sekarang gitu bahwa AI itu bukan sebagai pengganti manusia gitu. Banyak sekali narasi-narasi begitu Pak ya. Kemudian tadi saya melihat RTC. Alhamdulillah saya dari kemarin gitu mulai menerapkan RTC dalam prompt saya gitu supaya lebih spesifik. Kemudian tadi mengenai tools ternyata masih banyak ya tools AI yang belum saya ketahui dan masih banyak info-info AI lainnya yang belum saya ketahui juga Pak. Yang saya ingin tanyakan Pak mengenai ini Pak. Kan saya sebagai orang awam mengenai AI. Tapi Pak ada yang lebih gong lagi Pak mengenai AI ini yaitu AI agent Pak. Saya ingin bertanya Pak mengenai AI agent ini. Apa bedanya AI biasa dengan AI agent gitu? Yang katanya AI agent ini bisa terintegrasi dengan berbagai hal lainnya Pak gitu. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Fauzan atas pertanyaannya. Langsung saja mungkin dari Kang Adit untuk dijawab pertanyaannya. Baik, mantap nih pertanyaannya. Tapi sebelumnya jangan dipanggil Bapak ya, karena belum Bapak-Bapak. Berarti kayak Adit. Karena jujur ya, aku teman-teman baru lulus juga 2024 ya, 2 tahun lalu. Jadi kayaknya belum cocok dipanggil Bapak deh ya. Oke. Maaf ya, sorry Kadit. Aman, siap. Oke. AI agent ya, oke. AI agent itu memang AI, tapi dia next levelnya gitu ya. Apa saja yang bisa dilakukan dan bedanya apa sama AI yang biasa gitu. Yang pertama AI biasa perlu kita kasih perintah yang spesifik. Yang tadi aku bilang ya pakai rumus A B C D E F G gitu. Pakai perintah yang spesifik. Tugasnya mau apa dan dia biasanya hanya bisa mengerjakan satu tugas per sekali perintah. Misalnya contoh tadi buatin saya CV ya udah dia fokus ke buat CV. Itu kan. Buatin saya poster ya udah dia fokus bikin poster gitu. Nah, bedanya si AI agent ini dia bisa bergerak sendiri. Dia bisa inisiatif sendiri pertama itu. Terus bisa diintegrasikan dengan hal-hal yang kita punya. Misalnya, aku ngoding nih, aku udah punya project nih, satu aplikasi udah jadi. Terus aku pengen lebih bagus lagi nih aplikasinya. Sebetulnya bisa aja kita kan ngasih perintah. Buatin saya fitur untuk misalnya nambah data. Itu bisa aja. Tapi ya udah sekedar nambah data. Tapi kalau kita misalnya menggunakan AI agent, dia bisa langsung mendeteksi masalah-masalah atau misalnya fitur dia ngasih rekomendasi ke kita fitur apa nih yang bagus sekiranya ada di aplikasi kita. Misalnya, kita ngasih perintah ke AI agent, coba cari error setiap misalnya jam 9 malam misalnya.
nanti agentnya bakal bekerja setiap jam 9 malam. Dia bakal nyari tuh, bakal langsung tahu ke kita. Atau ketika ada masalah, misalnya dari aplikasinya ada error, oh pengunjungnya banyak nih yang buka aplikasinya jadi error, dia bakal langsung ngasih tahu ke kita tanpa kita suruh, tanpa kita nanyain duluan, tapi dia udah ngasih tahu ke kita duluan. Oh ada error nih aplikasinya di sini, di sini, sini. Padahal kita nggak nanya error itu, tapi dia langsung ngasih tahu. Nah, itu dia agent. Jadi dia udah inisiatif sendiri. Itu bedanya dari AI yang biasa. Kalau AI biasa, kita harus minta dulu. Kita harus suruh dulu. Kalau AI agent, dia bisa inisiatif. Dia udah bisa bergerak sendiri. Sekarang tuh ada yang paling populer tuh Open Cloud namanya. Tapi itu agak susah toolsnya untuk dipelajari. Kalau mau rekomendasi yang bagus itu, kemarin aku udah nyoba namanya Try Solo. Nah itu, Try Solo. Itu fun fact, text editornya buatan TikTok, teman-teman tuh. Si Try itu, tools AI buatan TikTok. Masih satu perusahaan dari ByteDance. Namanya Try Solo. Kemarin aku adain workshop offline di Bandung tuh, di Bandung Creative Hub, ngebahas tentang Try Solo. Itu powerful banget. Jadi misalnya nih, Kak Fauzan nih, punya skripsi gitu kan, di laptop nih. Skripsinya ada di laptop gitu. Terus Kak Fauzan lagi liburan, lagi ke Pangandaran gitu ya misalnya, ke Pangandaran. Terus tiba-tiba dosen ngechat, skripsi kamu perlu direvisi nih. Misalnya bagian bab satunya banyak yang harus dirombak. Laptop kan di rumah, di HP bisa sih pakai Google Docs, tapi kan nggak enak ya kalau di HP kan layarnya kecil gitu. Mau ngedit skripsi masa di HP gitu kan, kerjaan skripsi masa di HP. Nah kita bisa nyuruh AI agent yang ada di laptop kita, tolong dong revisi poin satu misalnya di bab satu, ganti jadi ABCD, ganti yang kurangnya ini jadi ini. Kita kasih perintah di HP itu bisa. Ini bisa. Pakai Try Solo. Dia bisa. Agentnya bakal bekerja sesuai konteks yang kita kasih. Itu toolsnya sangat mind blowing sih. Kalau ada kesempatan aku pengen praktekin itu sih sebetulnya ya ke teman-teman. Nah, itu bagus banget. Jadi bedanya AI agent tuh dia bisa intinya dia bisa berpikir, dia bisa bekerja sendiri tanpa kita suruh, dan dia bisa ngasih rekomendasi inisiatif sesuai yang dia tahu gitu, sesuai yang dia temukan. Nah kalau AI yang biasa kan kita harus kasih perintah, kita harus ngasih konteks yang jelas. Itu sih mungkin ya perbedaan singkatnya. Kak Fauzan ya, semoga menjawab ya. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari sekarang saya mulai dikit-dikit belajar AI agent juga ya, Kak. Mungkin ini menarik Betul, sekali gitu. betul. Siap. Baik, Kak, terima Mantap. kasih. Oke, sip. Terima kasih Fauzan atas pertanyaannya dan juga Kang Adit atas jawabannya begitu ya. Oke, ada yang sudah raise hand juga nih di Zoom. Zakian, oke, sudah aman untuk on mic? Silahkan. Halo Kak, misi. Apakah suara saya terdengar Kak? Eh, terdengar hanya kecil suaranya. Saya izin off cam ya Kak, karena sinyalnya agak susah Kak. Oke, tidak apa-apa. Silahkan Zakian. Oke, perkenalkan Kak, nama saya Zakian. Saya mahasiswa S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya kebetulan aktif dalam penelitian AI dan tafsir Al-Quran Kak. Khususnya bagaimana AI menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam penelitian saya, Kak, saya menemukan bahwa AI sering menghasilkan jawaban yang bias, halusinasi, dan lainnya. Namun sejauh ini kami menemukan bahwa sebagian masalah tersebut dapat dikontrol melalui prompt. Yang ingin saya tanyakan adalah, jikalau saya di masa depan ingin mengembangkan AI moderasi agama berbasis model seperti ChatGPT atau OpenAI, yang kemudian diisi dengan database tafsir moderat, metodologi tafsir, dan sumber-sumber otoritatif tafsir lainnya, apakah kemudian pengembang cukup mengontrol AI melalui prompt dan data saja, ataukah pengembang juga harus memiliki penguasaan mendalam terhadap metodologi tafsir, moderasi beragama, dan epistemologi penafsiran atau keilmuan tafsir, Kak, agar AI tersebut tetap berada dalam koridor penafsiran yang benar. Kebetulan kan saya masih S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya Kak, jadi keilmuan saya kurang gitu Kak. Mungkin itu Kak yang ingin saya tanyakan Kak. Terima kasih ya.
Oke, Oh, baik. Terima kasih Zakian atas pertanyaannya. Boleh dari Kang Adit untuk langsung siap, dijawab. siap. Ini jujur, Li, ini cukup berat banget pertanyaannya ya. Bagus banget, tapi ini cukup berat ya. Menarik. Intinya gimana gitu kan? Kita punya data, apalagi tafsir Al-Quran. Kita pengen misalnya mengembangkan AI yang berbasis tafsir gitu ya, buat nanya-nanya tentang tafsir Al-Quran dan sebagainya. Itu kan agak-agak berat ya, takut salah gitu ya. Misalnya kita nanya apa, jawabannya apa, takutnya bias dan sebagainya. Dan tadi juga Kak Zakian menemukan hal-hal yang bias gitu kan dari respons AI. Yang pertama memang AI itu kan berdasarkan prompt yang kita kasih. Memang yang pertama paling ngaruh tuh AI dulu. Promptnya dulu yang paling ngaruh. Apakah promptnya memang detail, jelas, eh, komplit dan kompleks? Dan yang kedua, data yang kita kasih sebesar apa gitu. Kalau misalnya Kazakian ngasih tafsirnya misalnya ya, contoh ukurannya 1 giga misalnya. Isi datanya misalnya ada 1 juta data. Oke, dia bakal belajar dari 1 juta data tersebut. Se, semencakup itu gitu. Terus tiba-tiba ada user nanya nih, bla 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 bla. Ternyata yang ditanyakan oleh user itu nggak ada di dalam 1 juta data itu. Nah, ini yang bahaya. Hasil respons AI apa? Hasil respons AI tetap dia bakal menjawab. Tapi seada-adanya data yang dia punya. Berdasarkan kata kunci yang muncul. Misalnya tafsir Al-Quran misalnya tentang berpuasa misalnya. Dia bakal nyari keyword yang mengandung puasa dari data 1 juta itu. Padahal yang dimaksud itu misalnya lain, bukan yang di dalam 1 juta data itu. Tapi karena Kazakian punyanya datanya cuma 1 juta itu, ya udah nanti dia bisa jadi halu. Itu, jadi bisa jadi halusinasi dan juga bisa jadi bias jawabannya. Nah, caranya gimana? Betul, tadi setuju. Eh, Programmer atau pengembang developernya harus punya pengetahuan basic dulu, minimal basic basic aja lah, nggak usah yang terlalu dalam. Basic terkait tafsir gitu ya, terkait Al-Quran gitu. Basicnya dulu aja. Dan yang kedua, nanti bisa manfaatkan yang namanya RAG, yang aku tulis di kolom chat, yaitu Retrieval Augmented Generation. Jadi itu dia bisa mengkonsumsi data yang kita ambil, di mix dengan prompt yang kita kasih ke AI. Jadi ketika kita mau membuat sebuah platform, kayak ChatGPT gitu ya, tadi kan Kak Zakian bilang, eh, bikin platform misalnya gitu ya, kayak ChatGPT, tapi khusus untuk nanyain soal tafsir gitu misalnya. Platformnya udah ada, kita connect pakai model AI, misalnya kita model AI-nya pakai OpenAI, pakai ChatGPT, ChatGPT terbaru 5,5. Tapi kan ChatGPT itu isinya bukan cuma Al-Quran. Memang dia punya pengetahuan tentang Al-Quran, tentang tafsir Quran, mungkin dia punya gitu. Tapi kan isinya banyak, isinya campur. Hal-hal seluruh dunia dia punya. Agama lain dia punya, gitu kan. Data-datanya, nggak cuma agama Islam gitu. Jadi dia bisa halu. Caranya gimana supaya kita bisa punya kontrol ke data tersebut? Supaya kita bisa punya kontrol ke hasil AI supaya dia nggak bias. Caranya gimana? Caranya dengan memanfaatkan RAG. Di RAG ini kita masukkan data-data tafsir yang kita punya, yang kita mau masukkan ke AI. Nah, saran saya sih baiknya eh, didampingi oleh ulama ya, Kak Zakian. Apalagi berbahas soal agama kan agak berat ya tanggung jawabnya gitu ya. Kita harus bisa bertanggung jawab terhadap respons AI yang diberikan karena itu yang kita buatkan. Nah, baiknya sih didampingi oleh ulama gitu ya, atau oleh ustadz gitu yang lebih mengerti terkait tafsir dan sebagainya, dan programmernya itu sendiri yang mengembangkan. Jadi nanti ulama yang ngasih datanya ke kita, yang ngasih pengetahuannya ke kita, nanti kita olah tuh datanya, kita olah, kita jadikanlah masukan ke platform gitu. Jadi pengetahuannya tetap berasal dari orang yang expertnya dulu gitu, jangan dari kita. Karena kan ya kita mungkin daripada ulama kan tingkatan ilmunya lebih besar para ulama gitu kan. Ya kita belajarlah dari mereka, kita ambil sumber datanya sebanyak-banyaknya, kita masukkan ke platform kita. Atau misalnya kita ambil dari kitab-kitab yang sudah ada gitu. Kita riset dari kitab yang sudah ada, dari buku, dari jurnal yang terpercaya tentunya kita masukkan ke model AI kita. Model AI-nya tetap dari ChatGPT, tetap OpenAI, tapi kita tambahkan RAG tadi, tambahkan data yang kita punya. Jadi ChatGPT bakal belajar
berdasarkan data yang ini aja nih, berdasarkan data yang kita masukkan aja. Dia nggak akan belajar dari data yang dia punya yang jumlahnya miliaran itu, sehingga dia tidak akan menghasilkan bias. Seperti itu, Kak Zakian. Itu sepengetahuan yang pengalaman aku ya, aku pernah mengembangkan satu tools AI. Jadi caranya gitu. Yang pertama ya pasti kita pakai model AI yang sudah ada. Nggak mungkin kita ngembangin dari nol, agak susah gitu ya. Bisa aja sebetulnya, cuman hasilnya mungkin nggak akan sebagus pakai model AI yang sudah ada. Kita pakai model AI ChatGPT, tapi kita batasi dengan RAG, dengan data yang kita punya. Seperti itu, supaya hasilnya bagus. Semoga membantu ya, Kak Zakian ya, dengan risetnya ya, semoga berhasil. Oke, terima kasih Kang Adit untuk jawabannya. Dan sudah aman ya insya Allah untuk Kang Zakian. Nah ini sebetulnya masih banyak yang bertanya ya. Tapi ini kita akan ambil satu pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Dari Muhammad Adi Gofar. Bagaimana nih caranya survive sebagai web developer di era vibe coding ini? Dan hal apa yang harus dimiliki sebagai nilai tambah? Oke, Boleh Kang menarik Adit nih. untuk dijawab. Siap. Makasih Kak Adi atas pertanyaannya. Eh, karena aku lihat tadi di sini yang jawab banyak juga ternyata yang jurusannya informatika, sistem informasi ya. Tapi ini mohon maaf buat teman-teman yang mungkin bukan IT, mungkin agak ngomongin apa sih gitu kan. Mungkin sedikit dulu konteksnya supaya teman-teman paham. Vibe coding yang dibilang sama Kak Adi. Vibe coding itu adalah bikin aplikasi tapi tanpa coding. Bikin aplikasi pakai AI. Sesuai artinya. Artinya kan vibe. Vibe itu apa? Vibe suasana. Jadi cuma suasananya aja, suasana coding gitu ya. Kayak vibe Ramadan, itu kan bulan Ramadan gitu kan. Vibe coding juga sama, suasananya aja kayak coding, padahal dia bukan coding. Karena kita codingnya dibantu pakai AI. Nah, gimana apa namanya caranya survive ya sebagai web developer? Yang pertama pastinya harus paham fundamental. Ini aku nggak bakal bosan buat bilang ini di setiap webinar. Kalau teman-teman mau survive di dunia IT khususnya developer, harus paham fundamentalnya dulu. Fundamental apa ya, kayak fundamental cara bikin website manualnya dulu gitu. Minimal aja, minimal teman-teman bisa bikin satu website. Karena ini di sini konteksnya web developer ya. Satu website tanpa AI. Coba teman-teman bikin satu website tanpa AI. Full ngerjain sendiri, ngoding sendiri, manual, cari sendiri. Kalau ada error, cari sendiri. Itu cara survei pertama. Berarti kalau teman-teman bisa berhasil bikin aplikasi tanpa AI, itu teman-teman harusnya bisa paham fundamental dan bisa survive. Yang kedua, jangan ngandelin skill teknis atau hard skill, tapi soft skill yang penting itu sekarang. Jujur teman-teman, aku sebetulnya nggak jago-jago amat kalau ngoding soal hard skill. Kalau dibandingin orang lain, banyak banget yang lebih jago. Tapi di sini, aku mau memanfaatkan hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI, yaitu soft skill. AI nggak bisa melakukan hal-hal yang berbau soft skill. Contohnya apa? Komunikasi. Komunikasi sekarang suaranya masih terdengar robot AI itu. Yang kedua, apa namanya? Adaptability yang tadi, apa namanya? Adaptasi terhadap teknologi. Yang ketiga, bukan skill sih, ini lebih ke networking. Nah, web developer sekarang tuh udah nggak zaman yang namanya no lab ya, udah nggak udah nggak relate gitu. Programmer no lab tuh udah nggak relate harusnya sekarang. Justru programmer sekarang harus ikut komunitas, networking, relasi, perbanyak itu. Contohnya salah satunya ikut webinar ini. Oh, jadi tahu nih orang-orang yang kenalan. Apalagi kalau ada event offline, teman-teman coba kenalan gitu satu sama lain. Itu kan bisa jadi peluang rezeki juga. Dari silaturahmi itu jadi rezeki gitu. Terus yang lainnya ya kayak skill negosiasi itu harus punya. Jadi jangan mau kita dibodohi. Misalnya, mau bikin website 1 juta, padahal itu website bisa 10 juta. Tapi kita iya-iya aja karena kita nggak punya skill negosiasi itu bahaya. Itu harus bisa punya skill negosiasi juga. Terus yang paling penting adalah personal branding. Itu tuh web developer
Malah sekarang nggak harus web developer sebetulnya. Semuanya, teman-teman, jurusan apapun, kalau bisa, bagusnya tuh punya personal branding. Minimal itu paling minimal personal branding yang paling minimal itu adalah konten, teman-teman. Konten apapun bisa bisa ambil dari dua hal. Ini bahasannya beda lagi nih sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Personal branding itu bisa ngambil dari dua hal, dari yang kita kuasai, dari yang kita sukai. Teman-teman sukanya apa? Teman-teman sukanya bola. Ya udah, konten tentang bola. Sehingga nanti teman-teman punya branding sebagai orang yang suka bola. Dan itu bisa jadi duit loh, teman-teman. Atau yang pertama tadi, teman-teman share apa yang teman-teman kuasai. Misalnya di sini Kak Adi menguasai coding, menguasai vibe coding. Share proses belajarnya, di share. Tools-tools yang dipakainya share ke orang lain. Gue hari ini belajar ini loh, bikin ini loh, gitu. Share ke Instagram. Bikin Reels, bikin carousel. Itu bisa membentuk personal branding secara organik, secara tidak langsung. Jadi ketika orang ngelihat Instagram, ketika tukaran Instagram nih, IG kamu apa? IG kamu apa? Oh pas dilihat, wih, kamu keren ya web developer gitu kan. Pasti teman-teman pernah ketemu orang kayak gitu. Wih, konten kreator nih gitu kan. Wih, ini orangnya ini. Pasti orang tuh punya image ke kita. Itu yang bikin kita menonjol, yang bikin kita memiliki kelebihan daripada orang lain. Dan itu juga jadi nilai plus di mata HRD. Orang yang jago programmer tapi dia mungkin kurang terkenal atau kurang dikenal personal brandingnya, bisa jadi kalah sama orang yang sebetulnya nggak jago-jago amat, tapi dia personal brandingnya kuat karena dia sering sering sharing, dia sering belajar, sering berbagi mengenai hal tersebut gitu. Jadi itu Kak Adi ya yang bisa aku sampaikan. Semoga Kak Adi bisa cobalah ya dimulai gitu dari sekarang mungkin supaya bisa survive di era vibe coding. Karena kalau sekarang ngandelin skill teknis, ngandelin cuman bisa ngoding doang, AI udah bisa ngoding gitu loh. AI programmer udah bisa digantiin sebetulnya, tapi tidak semudah itu. Makanya cara bisa survive adalah tadi soft skill yang paling utama. Itu Kak Adi ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kang Adit untuk jawabannya. Oke teman-teman, karena mungkin teman-teman juga masih banyak ya yang ingin ditanyakan langsung ke Kang Adit, tapi karena keterbatasan waktu juga, nanti teman-teman boleh langsung kontak beliau via DM atau yang lain media sosial atau ada yang lainnya. Nah itu sudah ya Instagramnya, silahkan untuk bertanya langsung dan mengkontak beliau gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi kepada Kang Adit untuk pemateriannya. Boleh nih sebelum ditutup, sebelum aku juga pamit nih, boleh ada closing statement dulu dari Kang Adit. Siap. Closing statementnya yang tadi, aku balik lagi ke slide. Belajar AI itu now or never, teman-teman. Sekarang atau tidak, sekarang atau ketinggalan. Kalau mau ikut, belajar sekarang, dari sekarang. Jangan hanya belajar, jangan hanya nonton, tapi pakai. Pakai, aplikasikan sehari-hari. Tapi hati-hati, jangan sampai ketergantungan juga. Kita harus paham batasan-batasan, kita harus paham sejauh mana kita pakai AI. Jangan sampai sedikit-sedikit pakai AI. Screenshot chat dari cewek, bantuin dong balesin chat cewek ini gimana? Itu bahaya. Jadi jangan sampai seperti itu juga. Jangan sampai terlalu ketergantungan juga. AI itu senjata, tapi kita yang punya arah mau dibawa kemana untuk persiapan karir kita di masa sekarang. Seperti itu. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman ya. Aku keserahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. sekali lagi terima kasih banyak kepada Kang Adit ya atas ilmu, simulasi dan juga waktu yang telah diberikan pada malam hari ini. Sehat dan selalu sukses gitu ya untuk Kang Adit. Oke, teman-teman, saya Ilma Nur Asia selaku moderator pamit undur undur gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau hal-hal lain. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada Kak Aditya yang telah memberikan materi yang sangat daging ya benar-benar ini.
Kalau bisa saya simpulkan bahwa AI ini sangat berguna sekali untuk kehidupan kita sehari-hari, baik itu untuk tugas, baik itu untuk pekerjaan kantor ataupun lain sebagainya lah, karena relate banget ya kawan-kawan dengan kehidupan kita gitu. Sebegitu menyatunya lah dengan kita. Ya enggak sih. Karena kalau dilihat AI itu eh, kayak bisa gitu membantu apapun, tapi tetap ya pemikiran kritis ataupun utamanya tetap di kita. Hanyalah bentuk bantuan aja teman-teman. Perintah-perintahnya bagi harus sama kita langsung. Nah, kawan-kawan, baik sebagai bentuk apresiasi nih kepada Kak Adit, kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan pada malam hari ini. Selanjutnya, ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada Kak Adit. Kepadanya kami persilahkan untuk tim dokumentasi silakan mengabadikan momennya terlebih dahulu. Oke, Dan hitungan ketiga ya. Boleh berpause oke, bersama materi pose dulu. kawan-kawan. Nah iya, satu, dua, tiga. Oke, boleh sekali lagi kawan-kawan tambah semangat dong. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Kak Aditya atas materi yang telah dibagikan. Semoga lain kali kita dapat bertemu kembali dengan pembahasan-pembahasan yang tentunya dengan lebih pembahasan yang ah, berguna lagi, lebih hebat lagi, lebih keren lagi dari ini. Oke, nah mungkin. Nah, oke, kawan-kawan. Pematerian udah selesai nih. Seperti yang disampaikan di grup, kita ada door prize nih, kawan-kawan. Tapi sebelum itu, door prize akan dibagikan kepada partisipan yang kehadiran atau on cam terus di acara tadi di karya My Skill. Kemudian kawan-kawan bisa ikuti ya langkah-langkahnya yang dikirim di grup itu, bisa mengisi pretest, kemudian post test, follow Instagram Sekarya, kemudian kawan-kawan bisa mengambil dokumentasi saat pematerian tadi ataupun sekarang gitu. Kemudian pengumuman akan diumumkan lewat story Instagram Sekarang Project kawan-kawan, dan pemenang akan dihubungi langsung atau di DM oleh panitia Sekarya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, baik kawan-kawan, sebelum itu tadi setelah kita mendengarkan pematerian yang sangat luar biasa dari Kak Aditya, setelah ini kita akan ada post-test kembali nih kawan-kawan. Post-test ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sih pemahaman kawan-kawan setelah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kak Aditya tadi. Link QR code akan dikirim oleh panitia, pengerjaannya hanya 3 menit ya kawan-kawan. Jadi mohon dipersiapkan dengan semangat, dengan sebaik-baiknya. Silahkan kawan-kawan, selamat mengerjakan. Baik kawan-kawan, diharapkan jangan terluar terlebih dahulu ya, karena di sesi terakhir nanti kita akan ada sesi dokumentasi kawan-kawan. Baik, silahkan dikerjakan kawan-kawan dengan uh, sebaik-baiknya ya.
setelah mendengarkan pematerian tadi pasti sudah terbayang gitu cara mengerjakannya gimana, isiannya bagaimana, pasti sudah terbayang lah karena pematerian tadi pun sangat jelas gitu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, terima kasih post-test sudah selesai ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam malam hari ini. Dilihat pun tadi bukan dari jurusan IT saja yang hadir di sini, jadi dari jurusan lain pun banyak ternyata yang uh, ingin tahu tentang AI karena AI ini bukan hanya untuk anak-anak teknik saja ya kawan-kawan. Ingat AI ini bisa digunakan oleh semua kalangan. Nah, baik kawan-kawan, tidak terasa nih sudah di penghujung acara Sekalian Bootcamp pada malam hari ini. Tentunya sangat seru banget ya pada malam hari ini. Bukan cuma ilmu kawan-kawan yang didapat, tapi juga insight baru nih. Semoga bermanfaat ya untuk kalian ke depannya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, marilah kita membaca lafaz hamdalah bersama-sama kawan-kawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, karena semua rangkaian acara sudah selesai, kawan-kawan, saya selaku MC memohon maaf bila selama memandu acara terdapat kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan kepada kawan-kawan. Terima kasih kepada seluruh panitia, pemateri, kemudian semua pihak yang telah menyukseskan acara malam hari ini. Terima kasih banyak dan yang kemana-mana dulu kawan-kawan. Oke. Karena semua rangkaian sudah selesai ya, saya Gustaf Firman Firdaus selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.